Masih ingatkah saat Presiden Jokowi mengumumkan anggota kabinet baru pada tahun 2019? Saat itu Presiden mengumpulkan para menteri baru di depan istana. Mereka duduk berderet-deret di anak tangga. Semuanya menggunakan pakaian batik. Jokowi kemudian memperkenalkan satu persatu nama menteri dan posisinya dalam kabinet. Cara Jokowi mengumumkan para menteri baru itu amat unik. Corak batik yang dipakai para menteri itu pun berbeda-beda, tapi menarik. Dan hal itu rupanya amat berkesan bagi anggota parlemen Malaysia, Nurul Izzah Anwar, yang juga merupakan putri dari Anwar Ibrahim. Nurul lalu mengusulkan, bagaimana jika anggota parlemen Malaysia juga memakai batik? Tujuannya demi membantu pengembangan pengrajin batik di Malaysia. Aspek utama yang harus kita ketengahkan, satu, kesedaran, dan kedua adalah harga yang kompetitif. Dalam aspek kesedaran, kita lihat saja semasa Presiden Jokowi mengumumkan kabinet line up di Indonesia, kesemua mereka anggota kabinet memakai batik Indonesia. Kita lihat saja semasa Presiden Jokowi mengumumkan kabinet line up di Indonesia, kesemua mereka anggota kabinet memakai batik Indonesia. Tapi kita masih lagi berhadapan undang-undang dalam Dewan Rakyat tidak memberikan laluan kepada ahli parlimen lelaki memakai batik Malaysia. Jadi saya sambut baik, hanya saya pohon agar Yang Berhormat dapat membantu, kerana kesedaran inilah baru dapat melahirkan usaha untuk mengetengahkan supaya batik itu dapat dijual dalam harga yang kompetitif bagi pihak pengusaha batik-batik Malaysia di seluruh negara. Terima kasih. Tunggu PM barulah pakai batik. Ya, silakan. Saya sokong pakaian batik di Dewan Rakyat. Terima kasih Tuan Sri Yang Tua. Saya juga turut menyokong Pembatang PAO, merayu kepada Tan Sri supaya dapat meluluskan permohonan untuk kita memakai baju batik di dalam Dewan Rakyat. Sedangkan di Parlimen Singapura juga mereka telah melonggarkan dress code dengan izin untuk memudahkan pakaian. Sebab yang penting di sini konten kita yang dipetua dan bukannya form kita. Soalan kepada Timbalan Menteri berkenaan dengan kos. Ini yang disebut sebagai perkara yang menghalang pemakaian batik di kalangan pasaran umum di Malaysia, disebabkan kononnya kos batik Malaysia ini lebih tinggi daripada lambakan batik murah daripada negara-negara jiran, terutamanya Indonesia. Apakah Kementerian ingin melihat kepada production cost batik ini, terutamanya pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Pantai Timur dan sebagainya, antaranya pembelian kain secara pukal dan sebagainya untuk kita menurunkan kos. Dengan menurunkan kos, saya percaya lebih ramai lagi generasi muda akan memilih batik Malaysia dan bukannya pakai batik Indonesia yang kita melihat pada hari ini. Terima kasih. Nurul mengusulkan pemakaian batik di parlemen itu pada tahun 2019 di era Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Sekarang, Nurul memang tidak menjadi anggota parlemen lagi karena kalah dalam pilihan raya beberapa waktu lalu. Tapi ayahnya, Anwar Ibrahim, justru mendapatkan posisi yang didambakan sejak dulu, yakni Perdana Menteri. Nah, apakah Nurul akan mengusulkan hal yang sama kepada ayahnya? Kalaupun itu terjadi, tidaklah masalah. Malaysia memang memiliki batik, tapi corak dan cara pembuatannya berbeda dengan batik khas Indonesia. Batik Indonesia dibikin dengan menggunakan teknik cap dan tulis. Pada batik tulis, pengrajin atau seniman batik membuat pola dan corak batik dengan menggunakan canting dan lilin. Lain halnya dengan batik Malaysia. Batik Malaysia dibuat dengan cara melukis pada sebuah kain. Karena itu, harganya relatif mahal. Gambar batik Malaysia lebih condong ke corak tumbuhan dan juga bunga.
kebanyakan warna yang digunakan adalah warna merah muda, ungu dan hijau, atau cenderung menggunakan warna yang cerah. Adapun batik Indonesia cenderung menggunakan warna emas, hitam dan juga coklat. Batik Indonesia juga memiliki beragam gambar dengan filosofi berbeda dan tersebar di banyak daerah. Dari segi produksi dan penggunaannya dalam masyarakat, batik Indonesia jauh lebih berkembang bahkan sejak zaman dulu. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. UNESCO menyatakan bahwa teknik, simbolisme motif batik melekat dengan kebudayaan Indonesia. Digambarkan oleh UNESCO, masyarakat Indonesia memaknai batik dari prosesi kelahiran sampai kematian. Batik juga menjadi refleksi akan keberagaman budaya di Indonesia yang terlihat dari sejumlah motifnya. Batik Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya Arab lewat motif hias yang biasa ditemui di seni kaligrafi. Ada juga pengaruh Eropa dalam bentuk motif bunga, pengaruh Cina dalam motif poniks, hingga pengaruh India dan Persia. UNESCO mengakui batik sebagai warisan dunia karena memenuhi kriteria, antara lain kaya dengan simbol dan makna filosofi kehidupan rakyat Indonesia. Nah, tanggal penetapan oleh UNESCO, yakni 2 Oktober itulah yang kini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pengakuan itulah yang mesti pula dihormati oleh negara lain. Malaysia tentu saja bisa mengembangkan batiknya sendiri. Tapi, batik tetap melekat pada budaya Indonesia seperti yang diakui oleh UNESCO. Tidak masalah juga bila orang Malaysia memakai batik dari Indonesia. Hal itu justru merupakan kebanggaan bagi kita. Persoalan yang jauh lebih penting bagi bangsa Indonesia tentu saja menjaga kelestarian batik dan kalau bisa mengembangkan lebih jauh. Industri dan pengrajin batik harus mendapat dukungan semua pihak. Itu sebabnya, pemakaian batik oleh pemimpin dunia pada KTT G20 yang lalu merupakan langkah yang strategis. Tujuannya tentu saja agar batik Indonesia semakin dikenal oleh dunia dan semakin berkembang. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak ulasan dan sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.